Hasil penyelidikan polisi menyebut adanya oknum dokter dan tenaga medis yang ikut terlibat di dalam praktik peredaran vaksin palsu ini. Lalu bagaimana hal ini bisa terjadi? Berikut informasinya. Kasus vaksin palsu menyeret nama banyak pihak. Dari 23 orang yang hingga kini sudah ditetapkan sebagai tersangka, terdapat 3 oknum dokter yang diduga ikut terlibat dalam kasus ini. Dokter AR ini kita periksa. Yang bersangkutan adalah pemilik klinik PAML di Jalan Pemanggisan Pulau Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian tanggal 14 kemarin kita menetapkan 4 tersangka baru lagi. Selain dokter berinisial AR dan H, polisi juga merilis keterlibatan dokter berinisial I yang bertugas di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta. Pihak rumah sakit pun tidak menampik adanya keterlibatan oknum tenaga medis yang ikut terlibat dalam kasus ini. Memang benar sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Bareskrim dan Kemenkes, Satgas Kemenkes, bahwa di Rumah Sakit Harapan Bunda ada edaran vaksin palsu. Memang benar sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Bareskrim dan pihak Kemenkes bahwa di Rumah Sakit Harapan Bunda pernah ada beredar vaksin yang diduga palsu. Edaran vaksin palsu diketahui dari hasil pemeriksaan dilakukan oleh oknum Rumah Sakit Harapan Bunda yang tidak diketahui oleh manajemen Rumah Sakit Harapan Bunda. Polisi menyebut ada beberapa modus peredaran vaksin palsu. Salah satunya adalah adanya pihak perusahaan vaksin atau distributor yang menawarkan langsung ke pihak rumah sakit dan juga oknum dokter. Keterangan polisi ini pun senada dengan kuasa hukum salah seorang tersangka, yakni Dr. I. Meski membantah kliennya ikut terlibat dan menyebut Dr. I juga sebagai korban, namun ia menyebut adanya keterlibatan medical representative atau agen perusahaan vaksin yang sengaja memasok vaksin palsu ke rumah sakit tempat kliennya bekerja. Bagi Pak Indra sendiri dan saya, Pak Indra juga sebagai korban, gitu kan? Karena Pak Indra tidak pernah tahu bahwa vaksin yang dia dapat itu adalah vaksin palsu, nggak pernah tahu. Kuasa hukum Dr. I juga menegaskan, kliennya tidak tahu bahwa vaksin yang ditawarkan oleh sales merupakan vaksin palsu. Kliennya hanya menyebut bahwa sales atau agen yang menawarkan vaksin kepadanya bukanlah dari perusahaan distributor resmi. Indra itu pada bulan Januari itu ada kekosongan vaksin. Jadi ada beberapa pasien yang mencari vaksin, ya kan? Kepada Dr. Indra, cuma ada kekosongan kan di rumah sakit. Akhirnya Dr. Indra mencoba mencari ada sales. Itu pun sebenarnya sales yang dari perusahaan, ya kan? Yang biasa menyuplai obat. Cuman permasalahannya yang obat yang diberikan itu bukan dari perusahaan tersebut, tapi ini salah sendiri, sales pribadi yang mengajukan, yang menawarkan. Dugaan adanya oknum dokter yang sengaja berhubungan langsung dan melakukan transaksi dengan agen atau sales perusahaan obat pun kian menguat. Apalagi praktik kong kali kong antara oknum dokter dengan perusahaan farmasi lewat seorang perantara yang disebut medical representative atau agen obat bukanlah fenomena baru. Biasanya modus ini dilakukan oleh medical representative dengan mengiming-imingi dokter imbalan menarik. Syaratnya cukup dengan meresepkan obat yang dijual perusahaan farmasi itu. Tim investigasi Anyus TV pun pernah melakukan penelusuran untuk mendalami praktik kong kali kong ini. Kami sengaja mengikuti seorang medical representative atau sales obat dalam melakukan pekerjaannya. Bagi agen obat yang kami ikuti, praktik seperti ini disebutnya sudah sangat lazim. Para agen obat mengakui perusahaan meyakinkan mereka bahwa tindakan memberikan imbalan bagi dokter ini adalah tindakan semua dapat untung alias win-win solution. Biasanya medical representative ini akan menghampiri dokter setelah memeriksa pasien terakhir. Kesempatan ini mereka gunakan untuk menawarkan obat. Tak sekedar memperkenalkan obat baru. Ironisnya, penawaran itu diselipi bonus uang, mobil, rumah, hingga paket liburan ke luar negeri.
Oknum dokter ini tidak menolak. Tak lupa, nomor rekening ditulis di kertas resep untuk memudahkan mentransfer sejumlah uang. Bahkan tanpa rasa malu sedikit pun, dokter menagih janji para medrep yang mengiming-imingi sejumlah uang hingga barang mewah. Juli, betul. Ini kan sudah berjalan. Sekarang udah tanggal 13, paling lambat, tapi berarti Nana nggak janji 10 Juli dong, mungkin Agustus paling telat. Tim investigasi juga mewawancarai salah satu agen obat yang sudah lama bekerja di banyak perusahaan farmasi. Ia juga menyebut praktik kong kali kong antara seorang medical representatif dan oknum dokter merupakan hal yang lazim dilakukan. Tak ada perbedaan pola kerja dari perusahaan farmasi yang satu dengan perusahaan farmasi lainnya. Perusahaan memberikan banyak dana agar dokter meresepkan obat yang mereka jual. 3-10 juta itu 3-5 bulan juga belum bisa dicairkan lagi. Kalau pengalaman saya sih, saya pernah ngasih ke dokter sampai 250 juta. Itu 1 tahun. Akibat praktik nakal ini, tentu pasienlah yang dirugikan. Lantas bagaimanakah regulasi dan jalur distribusi obat yang resmi? Saksikan Modus sesaat lagi.